Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan melakukan ibadah sekolah Minggu. Sebelumnya semuanya sudah siap dengan Alkitab, lalu duduk yang rapi, dan semuanya sudah harus mandi dan sarapan pagi ya, supaya kalau ibadah nanti tidak kelaparan atau tidak mengantuk. Oke, kalau adik-adik semua sudah siap, kita akan siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Silakan duduk dengan rapi, dengan tenang, dan kita mau menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita menyanyikan dari awal dengan sikap yang tenang untuk kita mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oke adik-adik semua, mari kita berdoa sebelum memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami semua dari istirahat kami di malam sampai pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, hari ini kami akan beribadah sekolah minggu, kami akan memuji Tuhan, kami akan dengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya dengan baik. Tuhan Yesus juga memberkati setiap anak-anak yang saat ini ada di rumah masing-masing, yang sudah duduk dengan rapi dan siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menolong setiap anak-anak agar boleh beribadah dengan baik. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang kakak mau tanya kabar adik-adik semua yang ada di rumah. Ya, kalau kakak tanya nih, nanti adik-adik jawab. Nah, kalau kakak bilang apa kabar semuanya, adik-adik bilang luar biasa, antusias, yes yes yes. Jawabnya luar biasa, antusias, yes 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 3 kali ya. Oke, sekali lagi kakak tanya adik-adik di rumah apa kabar semuanya. Yeay. Oke, karena adik-adik semuanya semangat, sekarang adik-adik harus berdiri di tempat masing-masing. Kita mau nyanyikan satu lagu yang semangat juga, judulnya Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus.
kasih adik-adik, silahkan duduk kembali. Adik-adik semua, sekarang saatnya kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Siapa di sini yang tidak sabar lagi untuk dengar cerita firman Tuhan, boleh angkat tangan. Saya, oh banyak ya, kakak lihat nih kayaknya ada banyak anak-anak di rumah. Ada yang di BTN Ceria, ada yang di BTN Bintang Timur, ada yang di sosial, ada yang di dekat gereja. Pokoknya di rumah masing-masing lah, semuanya sudah semangat untuk dengar cerita firman Tuhan hari ini. Oleh karena itu, mari semuanya kita menyanyikan satu lagu yang berjudul Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Harista. Shalom, selamat pagi adik-adik di rumah. Apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan, semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu penuh dengan sukacita ya. Amin. Oke, adik-adik, pagi ini kakak tidak sendiri ya. Kita ditemani oleh dua teman kita. Ya, siapa namanya? Hase, sama satu teman kita yang baru ini. Ada yang tahu nggak siapa namanya? Tahu Dinan. Kenal ya? Hase kenal? Siapa namanya Kak Hase? Vigor. Yeay, benar. Halo Kak Hase. Halo adik-adik di rumah semuanya. Apa kabar hari ini? Wah, luar biasa ya. Semua semangat Kak. Iya, Vigor, semua semangat ya. Iya, hari ini kita sudah memuji-memuliakan nama Tuhan ya. Tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Jadi siapkan hati dan pikiran ya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, kalau sudah siap, kakak akan pimpin dalam doa. Semua sudah siap? Sudah? Bagus. Ya, gimana sikap doa? Lipat tangannya, tunduk kepala, tutup mata. Ayo, masih ada yang belum tutup mata. Kakak belum berdoa nanti. Iya. Oke, sudah semua ya. Ya, kita sama-sama berdoa, minta pertolongan Tuhan untuk kita merenungkan sebagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pagi ini Kau izinkan kami dan berikan kesempatan yang baru bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan untuk bersama berkumpul bersekutu. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu dan tiba saatnya kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar firman yang akan kami dengarkan bukan hanya kami pahami dan mengerti, melainkan Tuhan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa dalam surga, ini doa ucapan syukur kami hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, sebelum kakak lanjut pada pembahasan firman Tuhan, kakak ajak untuk kita semua melihat satu video dulu ya. Ya, kita akan lihat dulu satu video ini. Keluaran pasal 18 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Sipora, istri Musa,
yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Sipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing," dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, "Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun." Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, "Aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya." Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir, karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, "Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka." Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Nah, sudah ya. Kira-kira tentang apa ya videonya? Ada yang tahu nggak ya? Oke, kalau nggak ada yang tahu berarti kakak tanya dulu. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa itu Musa? Aku tahu. Oh, Vigor tahu siapa ya Musa ya? Musa itu adalah orang yang dipimpin Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Iya, pintar Vigor. Jadi kalau adik-adik sudah lihat ya, hampir beberapa bulan ya kita membahas kitab Keluaran. Di situ diceritakan tentang bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa melalui Musa ya. Ketika Tuhan pilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan di tanah Mesir. Nah, adik-adik, kabar tentang itu sudah didengar oleh mertuanya Musa. Yang tadi kita lihat video tadi, yaitu siapa mertuanya Musa namanya? Ada yang tahu? Aku tahu lagi, Kak. Vigor pinter. Siapa namanya ya, Vigor? Jitro. Iya, Jitro ya. Jadi Jitro itu adalah mertuanya Musa yang tinggal di Midian. Ya, Jitro mendengar kabar bahwa Musa berhasil membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Jadi Jitro melakukan perjalanan datang mengunjungi Musa ya. Dan di situ Jitro sangat senang ya. Jitro sangat sukacita mendengar kabar bahwa Tuhan memimpin Musa membebaskan bangsa Israel dengan penuh mujizat-mujizat yang luar biasa. Nah, oke adik-adik, kakak ajak untuk kita buka Alkitab sama-sama ya. Dari Keluaran, kitab Keluaran ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-18 ayat 1 ke 12 ya. Tentang Yitro mengunjungi Musa. Nah, kakak akan baca ayat yang pertama dulu buat kita semua ya. Adik-adik simak di Alkitab adik-adik masing-masing di rumah ya. Ayat pertama, kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ya, keluar dari apa Kak Hasan? Mesir, pintar. Jadi Musa sudah berhasil membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan kabar ini didengar oleh Yitro. Ya, sekalipun zaman dulu tidak ada telepon ya, masih primitif ya adik-adik, tidak ada surat kabar.
Tetapi jika ada berita yang spektakuler, yang luar biasa, pasti akan cepat didengar, ya. Dan akhirnya di sini dikatakan bahwa mertuanya Musa mendengar tentang kabar itu, makanya dia datang untuk mengunjungi Musa. Ya, dia datang, lanjutkan ayat yang kedua ya. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Sipora. Jadi Sipora itu siapa? Istrinya Musa. Iya, pintar. Sipora istrinya Musa. Dan kedua anak laki-laki Sipora, yaitu yang pertama namanya Gersom. Namanya siapa anak Musa yang pertama? Gersom. Ya, anak yang kedua adalah Eliezer. Nah, kenapa diberi nama Gersom? Di sini ditulis di ayat yang ketiga, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Nah, itu kenapa namanya anak pertamanya Musa namanya Gersom, karena Musa bilang bahwa dia menjadi seorang pendatang di negeri asing. Ya, adik-adik, kalau adik-adik ingat di kisah Musa yang pertama kali, waktu Musa mau dibunuh Firaun, dia kan keluar dari Mesir ya, dia pergi ke Midian, dan disitulah dia menjadi orang asing ya, menjadi pendatang di negeri orang asing. Ayat yang kedua, nama anaknya adalah siapa? Eliezer. Benar, namanya Eliezer ya, namanya Eliezer, sebab kata Musa, Allah Bapakku adalah penolongku yang telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun ya. Jadi Eliezer itu adalah nama yang diberikan Musa kepada anaknya yang kedua. Karena apa? Artinya Eliezer adalah Bapa adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun ya. Nah, adik-adik, kakak lanjut yang kedua ya. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak istrinya sampai kepadanya, ayat yang ke-6 ya, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Jadi Musa kaget ya mendengar kabar bahwa Musa dikunjungi oleh mertua bersama dengan istri dan kedua anaknya. Dan apa yang dilakukan Musa adik-adik? Musa keluar menyongsong mertuanya itu dan sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Aduh, jadi itu sudah sekian lama ya Musa tidak bersama-sama dengan keluarganya. Tiba-tiba Musa mendengar bahwa istri dan anaknya dan beserta mertuanya mengunjungi dia. Dia bahagia sekali ya. Jadi Musa langsung datang menyongsong mertuanya ya dan menciumnya ya, dan mereka saling di sini mereka saling menanyakan keselamatan masing-masing ya, menanyakan kabar, bagaimana kabarnya ya. Sesudah itu ayat yang ke-8 ya, adik-adik kakak lanjutkan. Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun. Ya, jadi di sini Musa menceritakan semua segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Ya adik-adik, jadi bukan hanya enak-enaknya aja ya yang Tuhan ceritakan kepada siapa tadi? Mertuanya namanya Yitro. Iya, bukan hanya enak-enaknya saja adik-adik. Wah, Tuhan luar biasa. Tuhan itu sangat hebat. Tuhan selalu memberikan yang enak-enak tidak, tetapi dengan segala kesusahannya itu semua Musa ceritakan kepada Yitro ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana Tuhan menyelamatkan ya. Paling penting adalah penyertaan Tuhan di sini ya adik-adik. Jadi Yitro sangat bersukacita tentang itu semua. Dan di ayat 10 apa kata Yitro adik-adik? Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Ya, kita baca ayat yang ke-11 ya, yang bagian A. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Ayat yang ke-12 bagian A. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Nah, adik-adik luar biasa ya.
Jadi setelah Yitro mengunjungi Musa dan berbincang-bincang dengan Musa, saling menceritakan kabar keselamatan satu dengan yang lain, dan Musa juga berbagi cerita tentang bagaimana Tuhan Allah Musa menyertainya, memimpin Musa dalam membebaskan bangsa Israel. Di situ Yitro sangat bersuka cita, ya. Dibilang bahwa Yitro mengatakan Tuhan Allah lebih besar dari segala Allah lain. Dan di ayat 12 disitu dikatakan bahwa Yitro mempersembahkan korban bakaran bagi Allah. Nah, adik-adik sama juga seperti kita, ya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Oleh siapa? Ada yang tahu? Kak Hasel atau Vigor tahu Tuhan siapa yang menyelamatkan kita? Tuhan Tuhan Yesus. Benar, pintar, adik-adik di rumah juga sudah tahu, ya. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Jadi kita sudah sepatutnya mempersembahkan kehidupan kita bagi Tuhan. Iya, pintar. Dengan cara seperti apa, ya? Ada yang tahu nggak? Apa ya, Kak, kira-kira? Ayo, tentang apa? Oke, adik-adik. Kalau masih bingung, kakak mau tanya. Kira-kira ada yang bisa nyanyi nggak di sini? Ada di rumah pintar nyanyi? Wah, pintar semua, ya. Ada yang bisa main musik nggak? Oh iya, Vigor pinter, ya. Nah, kalau seperti itu, berarti kita harus pakai itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita persembahkan kepada Tuhan, ya adik-adik. Supaya apa? Supaya Tuhan sukacita, Tuhan senang bahwa anak-anak Tuhan selalu mengasihi Tuhan, ya. Jadi itu yang dimaksud. Jadi adik-adik di rumah, kalau ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar main musik, ada yang pintar di sekolah, apapun itu talenta yang adik-adik miliki, kita semua harus mempersembahkan itu kepada Tuhan. Kita lakukan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa menyanyi puji-pujian di gereja, kita bisa mengiringi musik di gereja, ya, dan masih banyak lagi, ya adik-adik. Nah, itu firman Tuhan pagi hari ini. Semoga firman Tuhan pagi hari ini bisa kita lakukan, ya, dalam kehidupan kita hari demi hari. Ya kak, mulai besok nanti aku sekolah minggu aku mau nyanyi terus di ibadah sekolah minggu, Kak. Oke, Vigor, pintar, ya. Nah, sekian firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan sudah kita dengar, bisa kita lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Ya, kita sudah makan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan berdoa, ya. Kita berdoa, ya. Semua lipat tangan, ya, lipat tangan, berdoa dulu, ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kami anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus, Tuhan, dan kami sekarang adalah milik-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami, memberikan kami kekuatan agar kami bisa mempersembahkan kehidupan kami bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Urapi dan sertai kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ucapan syukur kami hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semua sudah dengarkan firman Tuhan. Harapan kakak apa yang sudah disampaikan oleh Kak Harista bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita makin mencintai Tuhan dan juga mencintai orang-orang di sekitar kita. Oke, saat ini kakak mau sampaikan kepada adik-adik semua yang sudah menyiapkan persembahan, silakan persembahannya nanti dikumpulkan, boleh diberikan pada orang tua untuk diberikan kepada guru sekolah minggu di gereja, ya. Kemudian kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa Bapa
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini anak-anak sekolah minggu boleh beribadah kepada Tuhan, boleh menyanyi, boleh mendengarkan firman Tuhan, dan juga boleh memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak dalam keseharian mereka yang belajar online, biarlah Tuhan berkati, mereka yang juga di rumah bersama keluarga mereka, biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga berdoa untuk orang tua, biarlah Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan berkati setiap pekerjaan orang tua, agar melalui pekerjaan itu boleh memberi berkat bagi setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, amin. Sekolah minggu kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah beribadah dengan rapi dan duduk diam ya. Good job buat semuanya. Sampai ketemu lagi di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya.